Bupati Ngada Provinsi NTT, Raimundus Bena bersama Wakil Bupati Bernardinus D. Ngebu bertempat di ruang kerja kepala daerah setempat memberikan keterangan kepada seluruh awak media di Ngada, Senin, tanggal 26 Mei tahun 2025. Bupati dan Wakil Bupati memberikan pernyataan terkait kabar duka Kepala Desa Warupele 1, almarhum Bonifasius Gae, 57 tahun, yang sebelumnya diberitakan meninggal dunia usai dilarikan ke rumah sakit Bajawa setelah ditikam warga menggunakan pisau tajam. Pelaku inisial NR, laki-laki 58 tahun, kejadian Kamis tanggal 22 Mei tahun 2025. Kepada wartawan, Bupati Raimundus bersama Wakil Bupati Bernardinus juga menjelaskan santunan duka yang diberikan dalam kejadian ini. Bupati Ngada juga menghimbau seluruh warga Ngada agar menyelesaikan setiap perkara dengan kepala dingin, tidak boleh memakai cara-cara kekerasan. Kepada segenap aparatur negara bersama multi-elemen diajak kerjasama menjadi barisan pencerah dalam menekan segala bentuk tindakan kriminal kekerasan yang berlawanan dengan roh budaya, adat istiadat, sosial, agama serta asas dan ketentuan hukum yang berlaku. Para aparatur desa dan aparatur negara juga dipesan waspada dalam bekerja dan harus preventif terhadap berbagai potensi kekerasan di lapangan. Laporan Berita Media Warisan Budaya Nusantara, Editor Aurel. Berikut cuplikan keterangan. Kasus kematian Kades. Tentunya untuk hal ini, Pemda itu sekali lagi merasa kehilangan atas kematian Kades Pak Bobi, yang adalah staf dari struktur pemerintahan yang paling bawah. Terkait kasus ini, itu tentunya sudah dan sedang diselidiki pelakunya. Nanti kita serahkan ke proses hukum ke pihak yang berwenang. Dan juga kemarin saya sempat dengar juga ada beberapa polemik berkaitan dengan santunan. Saya perlu sampaikan baru ini kenapa kita harus kasih nama murni kasih? Itu sebenarnya kesepakatan kami berdua itu dengan pimpinan cabang. Bahkan ditawarin, Pak, boleh Pak, untuk nama ini bisa dikreasi nama lokalnya seperti apa, disesuaikan dengan visi misi. Karena kami tidak bisa berikan santunan kalau bahkan mereka tidak ikut sertakan mereka dalam kepesertaan ini. Dan kalau kita tidak alokasikan APBD ke dalam kepesertaan ini. Jadi itu kenapa harus nama kasih murni? Itu sebenarnya itu adalah produk daerah yang juga kena atas inisiasi pemerintahan di era kami dua ini. Bahkan kemarin kami sempat berpikir kalau begini jadinya dan keluarga merasa terbantu, walaupun di satu sisi lagi duka terus ada hal-hal seperti ini, anaknya bisa dibiayai. Kita malah berpikir ke depan itu kita bisa akomodir dengan RT. Hitung-hitungannya Pak Bakti sudah sempat bersepakat dengan pimpinan itu, sudah ada hitung-hitungan angkanya. Kita malah akan sepakat seperti itu. Di kakak adik semua itu menjaga situasi keamanan supaya kondusif, juga sambil membiarkan teman-teman aparat penegak hukum yang menyelesaikan. Karena kan sudah terang toh, tinggal bagaimana ini urusan, harus percaya kepada aparat hukum, karena kalau tidak kita mau bagaimana. Jadi untuk ini BPJS Ketenagakerjaan dengan itu kita akan mengikut sertakan RT, karena kemarin itu RT belum, karena RT itu belum ada honor. Nah sekarang RT sudah ada honor, insentif lah sedikit uang rokok mereka, sehingga besarannya kan dihitung dari besarnya honor kalinya gitu. Ya kalau honornya nggak jelas terus kita mau kasih bagaimana? Insya Allah perubahan anggaran ini kita kasih ke teman-teman RT supaya mereka juga semangat di tengah-tengah mereka punya kesibukan dengan pusat punya program ini kan urus data semua ini. Keamanan itu harus kita waspada. Ancaman-ancaman itu kan kita tidak tahu, harus diwaspadai. Kalau bisa di tempat-tempat wilayah konflik, desa-desa wilayah konflik, masuk kantor desa itu jangan masuk sendiri. Ada didampingi Kak Urko atau apa, atau di sana ada fansi duduk di situ. Terus kalau setiap kali ada masalah, harus bisa dipastikan ini terancam tidak. Tanggal 4, mari saya sampaikan ke Pak Kadis PMD P3A itu, panggil seluruh kepala desa kita rakor. Sekaligus sudah menjelaskan berkaitan dengan insiden ini.